Hai, halo Sobat Teknik Mesin Unima dimanapun rekan-rekan berada. Pagi ini saya ingin memperkenalkan satu produk inovasi baru, invensi baru dari Center of Energy for Society and Industry atau Pusat Studi CESI. Nah, seperti apa teknologinya? Mari kita lihat rekan-rekan semuanya. Ini kami di Laboratorium Teknik Mesin Unima. Nah, ini dia. Ini adalah satu inovasi yang dihasilkan oleh tim risetnya Pak Budi Waluyo, Pak Dr. Budi Waluyo STMT. Beliau adalah peneliti aktif di Fakultas Teknik yang di riset kali ini menghasilkan sebuah inovasi namanya alat pemanas untuk secara spesifik untuk kandang ayam. Nah, beliau mendapatkan keluhan atau mendapatkan masalah dari mitra-mitra beliau, peternak ayam. Kemudian mereka mengeluhkan tentang energi yang mahal bagi mereka atau biaya untuk pemanasan kandang itu yang mahal. Kemudian Pak Budi Waluyo ini menginovasi sebuah mesin, sebuah alat pemanas untuk kandang ayam. Tapi rekan-rekan semuanya, ini bahan bakarnya adalah oli bekas yang dicampurkan dengan uap air. Nah, seperti apa cara kerja dari alat ini? Saya akan panggil langsung inovatornya, Bapak Dr. Budi Waluyo, untuk bisa menjelaskan. Pak Budi, selamat datang. Selamat siang. Selamat pagi. Ya, ini adalah Pak Budi Waluyo, teman akrab saya untuk berdiskusi gagasan, bertukar gagasan terkait dengan pengembangan energi untuk industri dan juga masyarakat. Pak Budi, ini alat apa toh? Ini secara spesifik itu kita peruntukkan untuk pemanas kandang ayam, khususnya untuk ayam boiler. Jadi gini Pak Muji, untuk kehidupan awal ayam broiler sampai 15 hari pertama itu butuh temperatur yang hangat untuk bisa tumbuh secara optimal. Nah, sampai hari ini kebanyakan teman-teman peternak ayam itu masih menggunakan LPG sebagian besar. Dan ternyata biaya produksinya itu cukup besar. Jadi kemarin ketika hasil diskusi kami dengan teman-teman peternakan ayam, itu setiap 1000 ayam itu butuh LPG itu sekitar seharga hampir 1 juta. Artinya apa? Satu ekor ayam itu butuh Rp1.000 untuk pemanas saja. Ya, satu siklus sekali siklus panen itu butuh Rp1.000 per ekor ayam. Nah, karena energi sampai hari ini itu terus meningkat, nah kami termotivasi bagaimana kita memanfaatkan limbah yang ada atau potensi yang ada, kita akan jadikan sebagai bahan sumber energi baru yang akan menyelesaikan permasalahan teman-teman peternak ayam itu. Oh ya, tapi gini Pak Bud, sebelum sampai ke sana kan kandang ayam itu tidak hanya temperatur, tapi juga kelembaban. Nah, bagaimana alat ini juga bisa mengintervensi supaya bisa menjaga kelembabannya juga? Oke, begini Pak Muji, jadi alat ini betul memang peternakan ayam itu tidak hanya butuh warm, temperatur yang hangat saja, namun juga kelembaban tertentu. Nah, justru karena itu kami mencoba memanfaatkan potensi penambahan kelembaban. Karena secara otomatis ketika kelembabannya naik, kita akan merasa hangat. Kalau kelembabannya sangat kering, kita akan merasa kedinginan seperti itu. Justru alat ini itu mengakomodir dua kepentingan itu. Pertama, bagaimana pemanasan lingkungan kandang ayam. Yang kedua, bagaimana meningkatkan kelembaban di lingkungan kandang ayam itu sesuai dengan kebutuhan ayam pada saat awal-awal pertumbuhan. Seperti itu. Oke, jadi identifikasi masalahnya sudah jelas. Nah, saya yang belum tahu ini Pak Bud, setahu saya oli bekas itu kan kalau dibakar itu menghasilkan polusi tinggi, itu kadang asapnya putih dan seterusnya, dan itu CO-nya tinggi dan seterusnya. Bagaimana alat yang Pak Budi buat dan tim itu selain menghasilkan pemanas juga dia tidak menghasilkan asap putih itu gitu kan? Berkali-kali itu saya lihat kalau oli dibakar asapnya banyak. Nah, apakah ini tidak mematikan ayamnya atau mengganggu kesehatan ayam? Nah, ini gimana supaya ini keluar dari mulut pemanasnya ini bersih? Bagaimana metode di dalamnya? Oke, terima kasih Pak Muji. Jadi selama ini sampai hari ini memang sudah ada alat pemanas dengan menggunakan oli bekas, tapi teman-teman masih menggunakan blower listrik yang kapasitas energi listriknya cukup besar. Ini paling kecil 250. Bisa lebih tinggi dari itu. 350. Ada yang lebih gede lagi sampai 500 watt. Nah, kalau dikalikan sehari itu taruhlah 10 jam, menghidupkan alat pemanas itu, biaya lagi. Biaya energi listriknya juga masih cukup besar kan seperti itu.
Maka dari itu tantangan yang diberikan ke kami adalah bagaimana tetap menggunakan limbah oli bekas tapi tanpa menggunakan energi listrik. Nah, caranya gimana caranya? Mungkin saya buka saja di sini. Jadi secara konsep seperti ini, Pak Muji. Ya. Jadi saya berpikir bahwa fungsi dari blower itu kan mempermudah penguapan oli yang sudah terpanaskan itu. Karena kita cuma ketahui bahwa yang terbakar itu bukan fase cairnya, betul, tapi fase volatil atau fase iya, uapnya kan seperti iya. itu. Nah, ini yang banyak orang nggak ngerti. Yang terbakar itu sebenarnya sudah dalam bentuk fase uap atau fase di atasnya itu. Fase gitu. volatil kan seperti itu. Ya. Nah, jadi bagaimana fungsi blower itu kan memberikan dorongan udara sehingga semakin cepat udara yang dilewatkan ke permukaan oli yang mau dibakar, otomatis tekanannya akan semakin rendah. Nah, semakin rendah tekanan, kemudahan oli untuk menguap itu semakin cepat. Sehingga teman-teman peternak sampai hari ini pemanfaatkan oli bekas sebagai pemanas itu masih menggunakan blower listrik yang tentunya kebutuhan energi listriknya cukup besar. Betul, ya. Semuanya. Nah, asal tahu saja, banyaknya gangguan itu kan akan mengganggu kan seperti itu. Jadi jangan sampai listriknya mati, ayamnya juga ikut mati kan seperti itu. Iya. Oke, saya udah sabar lagi nih Pak Bud. Coba dibuka Pak Bud, isinya apa ya? Nah, jadi konsepnya seperti ini. Secara luar saja. Jadi yang bagian bawah itu adalah tungku pemanas. Oke. Kemudian yang bagian atas itu adalah tabung air. Nah, tabung air. Ya, coba jelaskan nanti bagaimana. Jadi kita memasukkan tabung air. Air itu kan murah. Ya, jadi beli lah, kalau di Babelan itu kan melimpah sekali kan seperti itu. Lewat sini ya airnya ya Pak Bud ya. Airnya nanti bisa dimasukkan lewat sini. Ya. Kemudian di sini ada level pengindra. Jadi level airnya itu mau habis atau saatnya kita mengisi kembali atau masih cukup, itu kita bisa lihat ke kaca pengindra air di sini. Ya. Kemudian kita buka saja ya. Buka Pak. Jadi di sini nanti tabung ini tertutup rapat. Hanya kita salurkan untuk saluran saluran uap airnya itu kita paksa lewat pipa kecil ini. Pipa U ya Pak Bud ya? Pipa U. Ya. Nah, pipa U ini adalah corong api. Pangkal corong api dari api yang dihasilkan oleh tungku api ini. Yang dari bawah ini ya Pak Bud ya? Dari bawah ini. Nah, kemudian dari pipa ukuran diameter 1,5 cm ini, itu di atasnya kita buat nozzle. Saya kasih lubang dengan diameter 2 mili di ujungnya. Untuk apa? Untuk memberikan kecepatan uap air yang cukup tinggi ketika air yang ada di dalam tabung ini terjadi proses penguapan. Jadi di sini ada semacam nozzle atau diffuser untuk menyemprotkan uap air di pangkal corong api ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Ini bisa menggantikan fungsi blower. Karena uap air dengan kecepatan tinggi yang dihasilkan oleh nozzle ini itu akan menjadi tarikan udara. Dan persis sama akan menggantikan fungsi blower. Oh iya. Itu, Pak. Ya, paham saya sekarang. Jadi api yang dihasilkan dari tungku ini selain juga untuk menghasilkan api pemanas ruangan, juga sebagian energinya diserap untuk pemanasan air di dalam tabung. Oh iya, masuk akal. Oke Pak Bud, ini coba saya pegang. Nah, yang bawah seperti apa cara kerjanya Pak Budi? Jadi yang mungkin sedikit tambahan lagi. Nah, ternyata uap air yang tadinya itu kita fungsikan sebagai penarik udara dari luar untuk masuk ke dalam sistem bakar, tapi ada fungsi yang lebih hebat lagi dari uap air itu. Jadi uap air itu ketika dalam temperatur yang sangat tinggi itu akan pecah menjadi ion hidrogen dan ion oksigen. Nah, ion hidrogen itu kan sebuah sumber energi yang cukup besar sekali kan gitu. Lebih tinggi daripada bahan bakar fosil saat ini. Apalagi dibandingkan dengan bahan bakar konvensional yang ada hari ini. Betul. Sehingga harapannya dengan penambahan uap air dengan pemanasan dari limbah oli ini akan melipat gandakan energi yang dihasilkan dengan alat sederhana ini kan seperti itu. Jadi selama ini kan untuk memecah atau mensupplying air menjadi hidrogen itu kan butuh energi besar dari energi listrik. Betul. Kata kuncinya kan memberikan energi kan gitu. Nah, tapi kita memanfaatkan energi yang dihasilkan dari tungku pemanas limbah oli ini. Oke. Berarti ini olinya masuknya lewat mana Pak Bud? Kan dimasukkan lewat sini kan olinya? Oli kita masukkan lewat tabung reservoir oil ini. Kemudian ini ada keran pengaturnya untuk mengatur laju aliran oli dan tentunya laju ini akan menentukan besar kecilnya api yang kita harapkan, kita ekspektasikan kan begitu. Kemudian di atas ini untuk menyebarkan distribusi oli di dalam tungku dalam dari sistem pemanas, kita lubangi banyak lubang ini, ada sekitar di bawahnya sini ada lubang ada lubang-lubang kecil banyak. Ya. Sehingga harapannya
tetesan oli itu lebih merata sehingga tungku ini akan merata, akan menghasilkan panas api dari pembakaran oli bekas itu kan seperti itu. Oh iya. Nah, media bakarnya apa Pak Bud? Kan kita sulit tuh membakar kalau tidak ada medianya. Oli kan tidak ada. Jadi Ini ya? untuk media bakarnya kita manfaatkan mau kita lepas. Jadi di sini sekali lagi ada lubang-lubangnya untuk sebagai tetesan ali untuk mendistribusikan bahan bakar oli bekas ke bagian yang merata di seluruh permukaan tungku pembakaran yang dalam. Kemudian di dalamnya kita menggunakan media serabut baja. Kenapa kok serabut baja? Kita menggunakan serabut baja itu untuk luasan permukaan. Karena asal kita tahu oli itu akan semakin mudah menguap ketika luas permukaannya besar. Nah, untuk memperluas permukaan kita manfaatkan serabut baja yang harganya sangat murah ini. Oh iya. Selama ini kan pemanfaatannya hanya untuk apa? Cuci-cuci piring kan seperti itu. Nah, ternyata punya potensi untuk membantu proses pembakaran oli menjadi jauh lebih sempurna. Iya. Nah, ini seperti itu konsepnya. Jadi kita memanfaatkan material yang ada di lingkungan kita dengan harga yang sangat murah, tapi alhamdulillah kita mampu untuk melipat gandakan pemanenan energi dari limbah oli bekas yang sangat melimpah di lingkungan kita. Iya. Satu lagi Pak Budi, ini pertanyaan yang sedikit saintifik lah menurut saya. Sepanjang pengalaman saya itu kan, atau pengalaman kita berdua itu kan beberapa kali itu masalah start dingin, cold startnya. Nah, bagaimana ini oli masuk ke spung steel tadi dibakar itu supaya mempercepatnya bagaimana? Nah, memang betul Pak Muji. Jadi karena oli itu adalah rantai karbon panjang. Ya. Dan semakin panjang rantai karbon itu kemudahan untuk menguap itu semakin sulit. Itu yang saya tanyakan. Maka kita perlu start awal itu menggunakan bahan bakar konvensional. Kami masih menggunakan bahan bakar bensin untuk mencampurkan dengan komposisi yang sangat kecil. Untuk start awal kita menggunakan 10% campuran bensin solar untuk start awal proses pembakaran. Nah, ketika panas itu sudah terjadi, oli itu sudah akan mudah menguap. Dan pembakaran oli murni bekas itu akan mudah sekali terjadi. Jadi ini kan kita tidak fair kalau tidak mengungkap ini juga kan. Betul. Kalau di awal-awal itu diberikan sedikit bensin katakanlah dan kemudian itu digunakan sebagai pemicu untuk pada saat cold start. Tapi saya yakin kalau lingkungannya ini sudah panas, ya jangankan minyak, mungkin yang lebih tinggi, lebih panjang rantai karbonnya dari minyak aja mungkin terbakar juga kan. Plastik pun juga akan terbakar. Nah, nah berarti ini saya sudah yakin betul bahwa alat ini bisa proven, bisa digunakan rekan-rekan semuanya. Jadi ini adalah sebuah inovasi baru dari Laboratorium Teknik Mesin, atau lebih tepatnya kita kelola di Center of Energy for Society and Industry atau CESI. Ada saya dan Pak Budi dan rekan-rekan di sana, dan tentu ada mahasiswa yang terlibat kan Pak Bud dalam ada. Kita bisa dipanggil Pak Bud. Dua mahasiswa, monggo Mas Nova dan Mbak Anissa. Ini mahasiswa semester 5 sekarang. Iya. Jadi mereka berdua, ini Mas Nova Ardana, Mbak Anissa, itu membantu kami dalam proses pembuatan. Oh iya. Jadi memotong, mengelas, sampai pengujian, itu teman-teman mahasiswa ini yang terlibat di dalam proses pembuatan alat ini. Mas Nova dan Mbak Anissa diajari konsepnya enggak sama Pak Budi? Diajari. Oh iya, berarti lewat kegiatan ini kan ada pengalaman otentik jenengan berdua kan dalam rangka zaman sekarang sih istilahnya merdeka belajar gitu rekan-rekan semuanya. Jadi di Teknik Mesin Unima ini kami memang banyak sekali proyek-proyek yang melibatkan mahasiswa, dan nanti mahasiswa akan disetarakan dengan kredit tertentu, apakah itu ke tugas akhir atau ke penugasan yang lain. Jadi blended, selain classroom tutorial itu juga dilibatkan langsung di dalam proses riset, dan mereka mendapatkan pengalaman otentik sesuai dengan pesan yang terdalam dari MBKM itu. Nah, Pak Budi, untuk memastikan kalau olinya ini kan kita tahu nih kalau oli bekas itu dimasukkan ada banyak sedimen, ada banyak kotoran, berarti ada filternya di dalam sini. Ada filternya, ya. Ada filternya. Oke, dan bukti bahwa ini sudah bisa dihidupkan itu ada ya Pak Bud ya? Ada, nanti bisa dilihat di bagian akhir video ini ya, di bagian akhir dari video ini. Dan terima kasih Pak Budi sudah memberikan penjelasan inovasi alat kepada
rekan-rekan teknik mesin Unima di seluruh Indonesia atau bahkan di negara lain yang bisa mengerti percakapan ini. Dan rencana ke depan apa Pak Bud setelah membuat ini? Inovasi apa lagi yang akan dihasilkan? Untuk sekarang terkait dengan alat ini kami baru melakukan perlindungan invensi, kita Didaftarkan paten. Ya. Nah, kemudian minggu depan kita ada pameran di Ya. acara Muktamar Muhammadiyah. Oke, untuk meramaikan Muktamar Ya. Muhammadiyah. Nah, Jadi harapannya ya. ini sebagai pengenalan awal. Betul. Kita ada produk inovasi teknologi tepat guna yang harapannya tidak hanya dinikmati oleh peternak masyarakat Magelang, tapi bahkan lebih luas lagi di peternak masyarakat Indonesia pada umumnya. Mungkin seperti itu, Pak Muji. Baik, dan rekan-rekan semuanya, kami bertekad untuk inovasi ini tidak hanya selesai pada sebuah alat atau prototipe ini, namun akan kita tingkatkan level kesiapterapannya menjadi ke marketing readiness level, sehingga dalam waktu dekat alat ini akan tersedia secara komersial dan merupakan produk akademik atau produk riset dari Unima. Jadi ke depan kita sudah maju satu langkah nih Pak Budi. Kemarin-kemarin itu hanya menghasilkan sebuah produk, namun ke depan kita akan ada hilirisasi dan proses komersialisasi hasil riset setelah patennya nanti nomor registrasinya bisa diurus. Kan itu cepat, nggak sampai 2 hari ini selesai. Ya. Terima kasih Pak Budi Terima atas kasih sama-sama waktunya. Pak Profesor Muji untuk masukannya. Harapannya ini bisa membantu untuk mahasiswa, untuk masyarakat, dan untuk bangsa Indonesia pada umumnya. Oke, terima kasih. Salam Unima unggul. Makasih. Bye. Gerang-gerang. Ini nggak butuh. Hah? Nggak butuh juga. Bocor ngono kuwi ya. Mas. Ayo